Saya melihat sejak dari pandemi, kata healing ini sering terdengar gitu. Orang kemana-mana bilang healing, saya mau healing gitu. Bahkan saya melihat orang willing untuk bayar mahal untuk healing gitu. Orang willing untuk kayak nyari tempat, hotel, resto yang sampai melosok kali di peta nggak ada gitu saudara. Untuk healing gitu. Kata healing ini terus terngiang-ngiang dan terdengar sejak masa pandemi. Itu sebabnya kenapa saya katakan ini momen yang tepat saya menutup dengan rema firman healing home. Karena tujuan dari firman ini disampaikan adalah sama-sama saudara bisa memahami the true healing gitu. Maksud healing yang benar. Karena healing tidak harus mahal. Oh yang sepakat katakan amin nih. Healing gak harus nun jauh di sana. Boleh gak sih saya ngomong ini? Your home can be the best place for healing. Rumah saudara itu bisa jadi tempat yang sempurna. Satu tempat di mana kesembuhan mengalir di sana. Satu tempat yang justru membawa damai. Satu tempat yang justru saudara recharge. Di mana semua orang di dalamnya, semua anggotanya somehow pulang ke rumah itu dapat kekuatan yang baru. Dipulihkan. Ada sukacita saudaraku, itulah the true healing. Itu yang saya berdoa firman hari ini menutup di momen yang tepat ini terjadi atas keluarga saudara. Karena selama setidaknya 1 minggu ini you will spend time with your family kan. Kalau rumah bukan jadi healing home, tapi jadi war zone, apa enaknya? 1 minggu bisa menderita, saudaraku. Tapi di momen yang tepat ini justru firman berbicara bagaimana nantinya your home can be a healing home. Pernah gak saudara itu kepikiran ya? Saya tuh juga heran gitu saudara, sejak kapan ya kayak banyak orang itu kayak gampang capek gitu loh somehow. Itu tuh benar-benar saya tuh sampai kayak gini saudaraku, kenapa ya? Kenapa? Apa yang terjadi di dalam pandemi itu yang somehow membuat satu perubahan yang very significant gitu. Saya sempat berpikir apa jangan-jangan gara-gara ini ya, kalau dulu kerja di luar terus and then kayak terbiasa work from home ya. Akhirnya kayak orang udah kayak apa sih saudaraku udah mager, bahasa itu muncul juga mager gitu. Kayak udah capek aja, jadi kayak balik lagi kerja seperti biasanya padahal kan ya sama aja saudaraku gak berubah. Tapi kok jadi akhirnya jadi kayak capek, dikit-dikit capek. Makanya muncul kata-kata butuh healing gitu kan. Nah saya tuh meneliti saudaraku dan saya mempelajari. Saya menemukan ada beberapa penyebab. Yang pertama saya menemukan bahwa naiknya saudaraku tingkat kebutuhan keadaan ekonomi yang ada saat ini membuat segala sesuatu kebutuhan kan naik. Naiknya tingkat kebutuhan itu akhirnya saudaraku membuat orang itu of course dia harus bekerja keras sebagian bahkan mungkin Enggak hanya satu pekerjaan, saudara harus kayak ngambil bahkan 2 seperti itu saudaraku. Dan akhirnya tuh jadi kayak labirin yang terus berputar gitu. Ngerjain yang ini enggak seberapa capek tapi kan ada yang ini. Ngerjain yang ini tapi habis ngerjain yang ini. Jadi yang ada tuh kayak terus continuously ada di dalam pressure gitu. Enggak habis-habis gitu. Belum saya menemukan juga saudaraku salah satunya sebenarnya hal yang sangat baik ya, kemajuan teknologi Bapak Ibu. Tetapi kemajuan teknologi bersamaan dengan majunya teknologi yang tadinya negara ya berdiri sendiri-sendiri, sekarang jadi dibawalah yang namanya ekonomi global kan. Saudara mengenal kata-kata yang begitu fantastis ini, ekonomi global. Akhirnya yang terjadi adalah persaingan global. Dengan persaingan lokal aja banyak yang gak bisa survive loh. Ini
global dibawa. Persaingannya jadi lebih ketat, Bu. Kerja keras aja nggak cukup. Muncullah istilah harus work smart. Kerjanya harus pintar, nggak cuman kerja keras nggak bisa. Nggak cukup, harus kerja pintar. Kerja pintar juga nggak cukup. Zaman sekarang ini orang harus kerja kreatif. Itu sebabnya di mana-mana menjamur sosmed. TikTok itu udah kayak, wah pokoknya muncul, maksudnya ada orang-orang yang karena kreatif menggunakan sosial medianya justru boom. Tetapi bersamaan dengan sosial media yang menjamur ini saudaraku, ada tuntutan lain lagi yaitu tuntutan naiknya gaya hidup kan. Saudara kalau mau sukses di sosial media enggak saudara akan scroll sosial media kan. Orang yang sukses di sosial media nggak bisa hanya nyerahin sosial medianya dikerjain orang. Nonsen buat saya ya saudaraku. Karena kalau saudara dikerjain orang, touch-nya boleh itu dibantu, boleh ada admin tambahan. Tapi touch-nya nggak akan bisa dapat kalau saudara nggak involve di situ. Masalahnya dengan saudara involve, you scroll kan. Terus lihat kehidupan orang kan. Lihat kehidupan orang ada tuntutan kan, naiknya gaya hidup kan. Naiknya gaya hidup, ya kalau ada uangnya. Kalau enggak ada Bu, pinjol berbicara. Pinjol itu sendiri another stress. Stres demi stres, tension demi tension, akhirnya itu energi kayak kesedot itu loh saudara tanpa saudara sadari. Habis akhirnya. Tidak heran orang mulai ngomong butuh healing. Nah yang jadi masalah adalah coba ya saya ajak saudara, kita semua di sini tahu dong arti healing yang benar sebenarnya itu apa? Kesembuhan toh. Tetapi kalau saudara bilang, pastor saya butuh healing. Itu artinya apa? Kesembuhan. You're not even sick gitu. Saudara bahkan mungkin gak sakit. Arti healing yang dipakai itu apa? Melakukan kegiatan yang bisa refresh kita punya jiwa kan. Ini kalau bapak-bapak saya gak tahu. Hobinya apa kalau bapak-bapak? Mancing. Zaman sekarang apa hobinya bapak-bapak? Moge. Apa Pak hobinya? Saya nggak tahu nih bapak-bapak hobinya apa. Kalau ibu-ibu kan balik-balik lagi apa? Shopping tuh. Lah, kalau uangnya ada ya nggak apa-apa saudaraku. Tapi sekarang kalau healing saudara artikan sebagai melakukan kegiatan yang refresh, salah satunya shopping. Lah kalau nggak ada uangnya, kapan healingnya? Saudara bisa, karena everything itu mindset saudara. Sekarang otomatis kalau healing melakukan kegiatan atau aktivitas yang saudara anggap itu bisa mendatangkan kayak refresh di jiwa. Balik-balik lagi orang biasanya munculnya, apalagi sekarang dengan sosmed ya. Munculnya pergi ke luar negeri. Loh once again kalau ada uangnya juga gak apa-apa, puji Tuhan ada berkat saudara. Lah kalau gak ada healingnya apa? Apa saudaraku? Kan mau sampai kapan healing? Akhirnya yang ada capek terus pastor, capek. Balik-balik lagi mindset. Kalau yang ada di benak saudara yang namanya healing, kumpul bareng temen itu healing. Kalau enggak hati-hati, kumpul sama istri, suami, sama anak malah beban. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Kalau seperti itu, saudara nanti 1 minggu ke depan menderita saudara. Boleh nggak saya ngomong gini, saya perkatakan nih ya, supaya nanti saudara selama 1 minggu ke depan ini, saya nggak tahu berapa lama saudara akan dapat libur gitu ya. 1 minggu ada yang 10 hari, ada yang 2 minggu misalkan. Boleh nggak saya katakan ini dulu, healing tidak sama dengan harus pergi ke luar negeri. Ada amin di sini. Boleh aminnya yang lebih keras. Kalau bisa puji Tuhan.
tidak sama dengan makan di restoran bintang 5. Saya nggak dengar kata amin dari tempat ini. Healing tidak sama dengan pergi ke pelosok jauh di sana. Saudaraku, boleh nggak sih sebelum saudara pergi ke pelosok mungkin di Papua sana? Berapa banyak di sini yang belum pernah ke Tugu Monas? Jangan jauh-jauh saudara pergi sampai ke mana tempat yang saudara bahkan nggak kenal. Sekali-kali Kak di Jakarta kunjungi Monas. I don't know. Ada a lot of destination di Jakarta ini yang you do not even go there. This is my point. Ini poin saya. Supaya nanti saudara nangkap seperti apa sih healing yang sebenarnya. Jangan sampai saudara salah berpikir tentang healing itu gitu. Seperti apa healing? Boleh nggak kalau kita bikin simple saudara? Healing can be anywhere, anytime. Healing bisa dimanapun, bisa kapanpun. Itu life is much easier.